Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 35, Prajurit Surgawi kelas A2 bintang. Ketika wanita berpakaian merah roboh ke tanah, nyawanya perlahan-lahan meredup. Chen Fan memegang sebuah token giok di tangannya, cahayanya yang samar menarik perhatiannya. Total energi abadinya kini mencapai angka mengesankan 6.000, sementara nilai hijau menunjukkan bahwa dia memiliki 5.000 poin energi abadi. Ini adalah panen yang benar-benar melimpah, sebuah terobosan yang signifikan. Sementara itu, wanita berpakaian hijau, setelah menyaksikan kekalahan musuh terakhir, merasa kebahagiaan mengalir di dalamnya. Dia berkeinginan untuk melompat ke atas dan merayakannya, tetapi dia merasa terbelenggu oleh tongkat yang dipegang oleh wanita berpakaian merah yang kini sudah meninggal. Dia melemparkan pandangan pada Chen Fan, pria yang datang menyelamatkan mereka, dan tidak bisa tidak merasa campur aduk. Dalam pandangannya, Chen Fan bukanlah sosok penyelamat klasik. Sebaliknya, dia percaya bahwa Chen Fan telah menyembunyikan kekuatannya. Dia berpikir Chen Fan seharusnya telah menghadang musuh mereka sejak awal dan mengeliminasi mereka dengan cepat begitu mereka tiba, sehingga memastikan kelulusan level kedua yang mudah. Seandainya saja dia tidak menyembunyikan kekuatannya, yang lainnya tidak akan mati. Seandainya saja dia tidak menyembunyikan kekuatannya, saya tidak akan terlalu ketakutan, gumamnya, merenungkan saat-saat ketika dia ditangkap oleh Li Tang dan Liu Shan. Dia telah menganggap keselamatannya sebagai sesuatu yang pasti dan melupakan bagaimana mereka telah memperlakukan Chen Fan ketika dia pertama kali datang. Mengapa kamu tidak segera membantuku menghilangkan tongkat ini? Wanita berpakaian hijau memohon, memproyeksikan frustrasinya pada Chen Fan. Mendengar kata-katanya, Chen Fan mengerutkan kening, pandangannya fokus pada wanita tersebut. Perlahan, dia mengangkat pedang panjang di tangannya, mengarahkannya dengan tegas ke wanita berpakaian hijau. Suaranya terdengar dingin ketika dia menuntut, serahkan token giok energi abadi. Permintaan itu tidak hanya membuat wanita berpakaian hijau terkejut, tetapi juga membuat wanita berpakaian kuning terkejut. Apakah pria ini benar-benar merampok sekutunya sendiri? Apa yang kamu katakan? Wanita berpakaian hijau bertanya dengan tidak percaya, menatap Chen Fan dengan tatapan menghina. Kita berada di pihak yang sama. Mengapa kamu meminta kartu giok energi abadi saya? Questnya sudah selesai, dan kamu telah berhasil melewati level. Apa kamu tidak mengerti? Ini adalah misi saya, bukan kita, sahut Chen Fan dengan senyuman meremehkan di sudut mulutnya. Dia menatap wanita berpakaian hijau dan mengulangi. Saya akan mengatakannya sekali lagi, serahkan kartu giok abadi. Kamu. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak mengerti faksi-faksi? Mereka adalah musuh kita, wanita berpakaian hijau berseru dalam ketidakpercayaan, mengarahkan tangannya ke tempat Hong Yu menghilang. Saya hanya tahu bahwa kamu tidak pantas berada di pihak yang sama dengan saya, sahut Chen Fan dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepala. Dia telah mendengar kata-kata wanita berpakaian hijau sebelumnya, dan sekarang dia mencoba mengubah pendiriannya di depannya. Desingan tajam memotong udara saat sinar pedang Chen Fan berkilau di depan wanita berpakaian hijau. Dia mengambil token giok dari pinggangnya dan menangkapnya di tangannya. Dia tidak membunuhnya, bukan karena dia tidak tahu aturan di dunia surgawi, tetapi karena dia tidak yakin akan konsekuensi tindakan tersebut. Saat Chen Fan mengambil alih token giok tersebut, wanita berpakaian hijau melepaskan sejuta kutukan, seperti anjing gila yang ekornya terinjak. Dia mengerti bahwa kehilangan 500 poin energi abadi akan menjadi malapetaka baginya, bahkan jika dia selamat dari pertempuran ini. Kamu pria dungu yang hina. Apakah kamu benar-benar memahami beratnya tindakanmu? Apakah kamu tahu siapa saya di dunia pengkultivasian? Saya adalah murid elit dari Sekte Yunxia. Wanita berpakaian kuning melemparkan pandangan simpatik pada wanita berpakaian hijau. Ancaman semacam itu tampak lemah pada saat ini. Selain itu, dia adalah yang pertama kali meragukan Chen Fan, tetapi sekarang dia merasa berterima kasih atas usaha Chen Fan yang tak kenal lelah dalam mengalahkan keenam lawan mereka. Bertahan hidup saja sudah merupakan keberuntungan besar. Jika Chen Fan tidak muncul, mereka mungkin akan kehilangan tidak hanya token giok energi abadi mereka, tetapi juga nyawa mereka, yang memerlukan waktu tambahan untuk pulihkan jiwa mereka. Oleh karena itu, dia merasa tidak masalah jika dia memberikan token giok energi abadi itu kepada Chen Fan. Cahaya pedang Chen Fan berkedip di hadapannya, sinar putih yang memukau membuatnya tanpa sadar merem. Dengan cepat, seorang wanita berbaju kuning tiba-tiba merasa beban di tubuhnya hilang saat rantai yang mengikatnya terputus. Ketika dia membuka mata, Chen Fan sudah berbalik dan pergi, meninggalkan borgol jadinya tetap utuh. Apakah kamu tidak ingin token giok peri ini? Wanita berbaju kuning itu bertanya. Tapi pertanyaannya dijawab dengan diam saat sosok Chen Fan memudar sedikit, menghilang ke dalam hutan seperti bayangan. Tidak tahu malu, wanita berbaju hijau berkomentar setelah menyaksikan semuanya. Apa yang kamu katakan? Wanita berbaju kuning itu menjawab dengan dingin. Aku bilang kamu tidak tahu malu, merayu orang bodoh itu dengan kecantikanmu.
Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin dia tidak merebut token giokmu? Gadis licik, wanita berbaju hijau mengomel. Wanita berbaju kuning itu menggelengkan kepala mendengar kata-kata itu dan berkata dengan senyum dingin, kalau dia tidak membunuhmu, bukan berarti aku tidak akan. Kamu sama sekali tidak pantas untuk dunia ini. Dengan itu, wanita berbaju kuning itu segera melepaskan talisman yang berubah menjadi pedang terbang, menusuk dada wanita berbaju hijau dengan sekejap. Kapan saya, Su Ziwei, perlu turun begitu rendah? Wanita berbaju kuning itu memberikan pandangan dingin pada wanita berbaju hijau sebelum berbalik dan pergi. Sementara itu, Chen Fan mempercepat langkahnya dan bergerak lebih dalam ke dalam hutan, menahan diri untuk tidak mengejar wanita berbaju kuning itu. Dia telah menjelaskan aturan tempat ini padanya, ini adalah kode perilakunya untuk menghormati orang lain jika mereka menghormatinya. Pada saat ini, sarjana berpakaian putih dan yang lainnya telah dihadapi olehnya, dan tugas ini hanya bisa diselesaikan setelah 3 hari. Oleh karena itu, Chen Fan tidak berniat untuk membuang waktu dan melanjutkan ke kedalaman hutan, bertujuan untuk membunuh monster tingkat tinggi dan mendapatkan inti iblis mereka. Inti iblis adalah sumber daya langka di kota Lingxiao. Karena lokasinya, tidak ada monster tingkat tinggi di sekitar kota Lingxiao. Untuk berlatih di luar, seseorang harus menggunakan larik teleportasi, yang menghabiskan lebih banyak batu roh semakin jauh destinasi. Ini adalah beban yang signifikan bagi Chen Fan. Jadi, menemukan dirinya di tanah yang kaya akan sumber daya, Chen Fan bertekad untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Gelora! Saat malam tiba, raungan berbagai monster bergema dari kedalaman hutan. Pada hari berikutnya, Chen Fan keluar dari lingkaran sihir dan kembali ke pengadilan surgawi. Dia memegang inti iblis di tangannya, setelah menghabiskan beberapa saat di lorong yang dijaga oleh prajurit surgawi berbintang 2. Kalung giok yang dia bawa berkedip sedikit, menunjukkan 2 bintang tembaga, meningkatkan jumlah energi abadinya dari 510 menjadi 5.600. Setelah mengurangkan 500 energi abadinya sendiri selama lewat, dia mendapatkan keuntungan bersih 5.000 poin energi abadi, jumlah yang signifikan. Saat dia perlahan-lahan berjalan keluar dari lorong, seorang sosok yang dikenal melewati di depannya, membuat Chen Fan terkejut. Itu adalah wanita berbaju kuning. Wanita berbaju kuning itu juga memperhatikan Chen Fan dan berhenti, matanya tertuju padanya dengan keheranan. Kamu juga dari kota Lingxiao? Su Ziwei, wanita berbaju kuning, terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang ahli pedang yang begitu hebat di kota Lingxiao, kecuali prajurit surgawi kelas A berbintang 1 yang membuat keributan beberapa waktu yang lalu. Iya, Chen Fan mengangguk sedikit sebagai tanda pengakuan. Tunggu, apakah mungkin kamu prajurit surgawi tingkat 1 di lantai kedua pelatihan Ki? Jantung Su Ziwei tiba-tiba berdebar saat kecurigaan tumbuh. Dia mengawasi Chen Fan lebih dekat, semakin yakin. Kamu menghalangi jalanku, ujar Chen Fan, merasa tidak nyaman dengan tatapan wanita tersebut. Nama saya Su Ziwei, dan saya adalah penduduk kota domain hantu, kata Su Ziwei dengan senyuman tipis sambil menatap Chen Fan. Chen Fan sejenak terkejut mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa pengadilan surgawi mengkategorikan para biksu berdasarkan lokasi mereka, sebuah sistem yang berlaku di luar dunia para pengikut seni bela diri. Puncak EPS World, dengan jangkauan radius ribuan milnya yang luas, terkenal dengan beberapa tempat, termasuk Yanshanzong, sebuah lokasi sepopuler puncak EPS World itu sendiri, dan kota domain hantu. Kota domain hantu telah mendapatkan reputasinya sebagai tempat kelahiran sekte iblis. Seperti yang diklaim oleh penduduk kota pedang berat. Reputasi ini berasal dari kedekatan gerbang surga hantu dan gerbang bumi hantu dengan kota domain hantu. Menurut para murid puncak pedang berat, kota ini seperti sebuah purgatorium di bumi. Roh jahat menduduki langit di atas kota hantu, menjatuhkan malam abadi ke kota tersebut. Namun, pada kenyataannya, tidak ada dari orang-orang ini yang pernah berani menjelajahi kota hantu. Chen Fan tertarik mengetahui bahwa wanita berbaju kuning tersebut berasal dari kota domain hantu. Hal tersebut tidak lazim, karena individu jarang sekali mengungkapkan afiliasi mereka dengan kota tertentu di pengadilan surgawi. Chen Fan, ucapnya dengan tenang, tetapi dia tetap merahasiakan asal kota asalnya, karena mengungkapkan informasi seperti itu bisa menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Su Ziwei tetap tak tergoyahkan, sudah mengharapkan ketidakmauan Chen Fan untuk berbicara tentang asal kota asalnya. Terima kasih telah berhasil melewati level lantai kedua, katanya dengan senyuman samar, melemparkan pandangan yang bermakna pada Chen Fan sebelum mengalah untuk memberinya jalan. Tidak perlu, jawab Chen Fan dengan menggelengkan kepala sedikit saat ia melanjutkan menuju aula Lingxiao. Ketika Chen Fan menjauh, mata cantik Su Ziwei mengikuti langkahnya dengan senyuman yang masih terpatri di bibirnya. Dia dengan lembut mengucapkan nama Chen Fan. Meninggalkan lorong dan kembali ke aula Lingxiao, Chen Fan menghentikan langkahnya. Keributan mendadak pecah di depan sebuah batu besar, menarik kerumunan penonton. Seluruh istana Lingxiao menjadi gempar oleh kegembiraan. Ada monster. Satu lagi. Prajurit surgawi bintang 2 kelas A pada level keempat pelatihan Ki. Bagaimana mungkin? Tidak, lihat dengan seksama. Dia memiliki 2 peringkat kelas A. Pria ini jelas prajurit surgawi bintang 1 kelas A pada level kedua pelatihan Ki. Siapa dia? Dia sungguh luar biasa dengan bakat yang begitu tinggi. Saya yakin para ahli pembangunan dasar dari kota peri lainnya akan memperhatikannya.
Dengan bakat seperti itu, bahkan tanpa mentor pembangunan dasar untuk diajari, dia tidak akan kesulitan mencapai pembangunan dasar di masa depan. Jangan terlalu bersemangat. Beberapa bakat muda dengan kinerja pelatihan Qi yang luar biasa akhirnya terjebak di level ke-9 seumur hidup dan tidak pernah mencapai pembangunan dasar. Tapi potensi pria ini jauh lebih unggul daripada yang Anda sebutkan. Tidak ada gunanya, para jenius seperti ini seringkali habis terbakar sebelum waktunya. Mereka tidak akan jauh dalam jangka panjang. Beberapa biksu dengan kemajuan yang stabil. Kerumunan berbicara dengan antusias saat mereka membahas penampilan luar biasa Chen Fan, tetapi Chen Fan, pusat perhatian, tetap tenang. Dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa daftar prajurit surgawi mencatat keadaan sebelum penilaian, bukan keadaan setelah melewatinya. Meskipun kali ini dia mencapai skor tertinggi, dia tidak mendapatkan hadiah apapun, sehingga daftar tersebut menjadi tidak berarti baginya. Dia mundur ke sudut yang tenang, mengucapkan mantra yang diajarkan oleh burung berbulu hijau padanya. Dalam sekejap, dia kembali ke guanya, duduk bersila di ladang obat, menyerap energi spiritual dari surga dan bumi. Di sini, berbeda dengan gua yang gelap, dia lebih suka lapangan obat terbuka, di mana dia bisa melihat langit dan bumi. Setelah periode berlatih, Chen Fan keluar dari pengadilan surgawi. Dia ingat bahwa hari ini, dia dan Chen Jingjing akan mengunjungi Elderly di puncak pedang berat untuk mengambil kembali warisan keluarga Chen. Bab 36, Cheng Xianzong datang. Chen Fan keluar dari kamarnya, dan saudaranya Chen Jingjing tidak bisa menyembunyikan kejutannya. "Saudara, apakah kamu berhasil melewati tingkat itu?" dia bertanya dengan kaget. Zhang Rumeng juga ada di sana, dan setelah menganggukkan kepala dari Chen Fan, dia menjawab, "Aku baru saja berhasil." "Bersiaplah, kita akan pergi ke puncak pedang berat nanti." Chen Jingjing bertanya, "Apakah itu untuk warisan?" "Ya," Chen Fan mengkonfirmasi. "Baiklah, aku akan mengganti pakaian dulu." Chen Jingjing dengan senang hati bergegas ke kamarnya, menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan perilakunya sebelumnya. Sebagai orang luar, Chen Fan dan Zhang Rumeng tidak bisa tidak melihat perubahan pada Chen Jingjing. Meskipun itu adalah transformasi positif, itu juga mengisyaratkan ketergantungan sedikit pada Chen Fan. Jalan menuju keabadian secara tradisional adalah jalan yang sepi, dan bergantung pada orang lain bisa menjadi pedang bermata dua. Namun, Zhang Rumeng memiliki pandangan yang berbeda, yakin bahwa Chen Jingjing sekarang sedang bahagia. Mata Chen Fan dalam dan penuh pemikiran, seolah-olah dia sedang berpikir. Setelah beberapa saat, Chen Jingjing muncul dari kamarnya mengenakan gaun gauze hijau dan putih, memancarkan kepolosan dan kecantikan. Zhang Rumeng tidak bisa menahan godaan untuk menggoda, "Cantik Jingjing, apakah ini pakaianmu untuk bertemu dengan Emer Rui di puncak pedang berat?" Chen Jingjing memerah dan menyahut, "Bermimpi saja, kamu yang akan menemui Emer Rui." Godaan bermain-main antara keduanya berlanjut sebentar sebelum akhirnya mereka berhenti dan bergabung dengan Chen Fan dalam perjalanan mereka ke puncak pedang berat. Saat mereka mendaki gunung, mereka bertemu dengan beberapa murid yang menyapa Chen Fan dengan penuh hormat, menyebutnya sebagai Senior Brother Chen. Awalnya, Chen Fan kaget dengan sikap hormat ini, tetapi akhirnya mengakui dengan menganggukkan kepala. Dia tidak bisa memahami mengapa murid-murid ini begitu menghormatinya, meskipun dia telah menyelamatkan nyawa Mobai. "Chen Fan, apakah kamu perhatikan betapa mereka tiba-tiba sangat menghormatimu?" Zhang Rumeng bertanya dengan bersemangat. "Itu benar, saudara. Seperti mereka melihat seorang idola." "Apakah kamu melakukan sesuatu yang luar biasa?" Chen Jingjing ikut bersuara. Sudah hanya beberapa hari sejak kunjungan terakhir mereka ke puncak pedang berat, dan dia tidak bisa menemukan perubahan signifikan. "Baiklah, mari kita lanjutkan naik gunung terlebih dahulu," Chen Fan menjawab, menandakan bahwa dia tidak punya jawaban. "Mungkin mereka tahu bahwa kamu menyelamatkan Big Brother Mobai." Zhang Rumeng berspekulasi, dan Chen Jingjing mengangguk setuju. Merenungkan peristiwa-peristiwa baru-baru ini, tampaknya itu adalah penjelasan yang paling mungkin. Perjalanan mereka naik gunung terus berlanjut, dan mereka bertemu dengan lebih banyak murid yang sangat menghormati Chen Fan. Chen Fan membalas hormat mereka dengan menganggukkan kepala. Setelah memasuki gerbang gunung, dua sosok yang dikenal mendekati mereka, Mobai dan Mohu. "Big Brother," Chen Jingjing dan Zhang Rumeng menyapa Mobai dengan senyum hangat. Mobai juga mengangguk dan tersenyum, lalu memperhatikan Chen Fan. "Chen Fan, aku akan selalu mengingat jasa penyelamatanmu." "Sama-sama, Big Brother. Kamu menyelamatkanku dari lembah Raja Iblis pada hari itu. Tanpa bantuanmu, mungkin tidak akan ada Chen Fan seperti sekarang ini," Chen Fan menjawab dengan tulus. "Tanpa bantuan Mobai, mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali dalam tubuh ini." Mobai tersenyum dan mengangguk. Dia memukul bahu Chen Fan dan berkata, "Bakatmu luar biasa, kamu pasti akan memiliki perjalanan yang luar biasa." "Chen Fan, aku bertindak dengan impuls di kabin hari itu, dan aku ingin meminta maaf sekali lagi. Jika kamu perlu sesuatu dariku di masa depan, baik itu mendaki gunung pedang atau melompat ke lautan api, aku tidak akan ragu untuk membantumu," tambah Mohu dengan tekad yang teguh. "Tidak perlu, mari kita tinggalkan masalah itu," jawab Chen Fan dengan tenang, mengabaikan insiden kecil tersebut. Namun, tampaknya prestise Chen Fan melesat setelah menyelamatkan Big Brother, cetus Zhang Rumeng. "Saat kami mendaki gunung, banyak murid melihatnya dengan penuh penghormatan dan menyebutnya sebagai Senior Brother Chen.
Mereka terkejut saat Mo Bai dan Mo Hu tertawa mendengar pengakuan ini. Zhang Rumeng menatap Chen Fan dengan kecurigaan, suaranya penuh kekhawatiran. Apa yang salah? Apakah aku salah? Chen Fan memandangnya dan meyakinkannya dengan senyuman. Tentu tidak, Zhang Rumeng. Reputasi Chen Fan di puncak pedang EPE mungkin akan melampaui reputasiku. Zhang Rumeng dan Chen Jingjing saling bertukar pandang cemas. Mereka mendesak, apa penyebabnya? Kakak, jangan terkecoh, katakan kepada kami dengan cepat. Bahkan Chen Fan sendiri bingung dengan kenaikan tiba-tiba dalam reputasinya. Dia tidak ingat adanya interaksi penting dengan puncak pedang berat. Dari mana asal ketenaran baru ini? Saat dia merenung, cahaya putih tiba-tiba berkedip di matanya. Mungkinkah cerita tentang lembah Raja Iblis telah menyebar? Chen Fan berpikir diam-diam. Mo Bai, merasa adanya intrik, memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Dia tersenyum dan berkata, Anda tidak akan tahu kecuali Anda naik gunung akhir-akhir ini. Beberapa murid puncak Chongjian kami mengunjungi lembah Yawang beberapa hari yang lalu, dan mereka kebetulan bertemu dengan Chen Fan. Jika mereka tidak mengenalnya, kita mungkin tidak akan tahu seberapa kuat dia sekarang. Tidak heran anak muda Wan Jianzong tidak bisa menghadapinya hari itu. Lembah Raja Iblis? Apakah ada yang penting terjadi di sana? Zhang Rumeng bertanya dengan kening berkerut, rasa ingin tahu menguasainya. Mo Bai melanjutkan, murid-murid itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Chen Fan keluar tanpa cedera di bawah pengawasan beberapa praktisi kuat tingkat ke-6 pelatihan Qi. Dia bahkan membunuh seorang biksu tingkat ke-7 dan dengan sendirinya memenggal seorang kultivator tingkat ke-9 pelatihan Qi. Zhang Rumeng terkejut. Apa? Chen Jingjing juga melihat Chen Fan dengan keterkejutan. Tingkat ke-9 pelatihan Qi? Dia tidak bisa percaya telinganya dan melihat Chen Fan untuk konfirmasi. Dengan kekuatan saat ini, saya mungkin tidak akan punya kesempatan melawannya, kata Mo Bai dengan mendesah. Tidak ada tanda cemburu di matanya, dia selalu memandang Chen Fan seperti adiknya sendiri. Zhang Rumeng dan Chen Jingjing terdiam, mulut mereka terbuka lebar dalam kebingungan. Mo Hu tidak bisa menahan senyumnya, mengingat reaksinya sendiri ketika mendengar berita itu. Mo Bai kemudian berpaling kepada Chen Fan dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Chen Fan, murid-murid yang melihatmu di lembah Raja Iblis pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimana kamu berhasil melawannya? Sebelum Chen Fan bisa menjawab, seorang murid masuk dengan terburu-buru dan gugup. Kakak Mo Bai, mereka datang. Cheng Xianzong, mereka datang. Mo Bai meletakkan tangan menenangkan di punggung murid itu. Ambil napas dulu. Siapa yang datang? Murid itu menunjuk dengan gugup ke langit di luar gerbang gunung. Cheng Xianzong, dan mereka memiliki kultivator tahap jantung emas yang kuat bersama mereka, naik di atas gourd ajaib. Berita itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ruangan. Mo Hu berseru, Cheng Xianzong. Di sini? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Chen Fan memucat saat dia melihat titik hitam yang semakin mendekat di langit. Saya berada di luar lembah Raja Iblis, dan yang saya bunuh adalah murid-murid Cheng Xianzong. Wajah Zhang Rumeng memutih saat dia terkejut. Kamu membunuh seseorang dari Cheng Xianzong? Chen Jingjing juga sangat ketakutan, bibirnya gemetar ketakutan saat dia memikirkan kultivator tahap jantung emas yang kuat yang semakin mendekat kepada mereka. Mo Bai berdiri di sana, matanya melebar kaget saat ia melihat penampilan Chen Jingjing yang tak terduga. Tanpa ragu, ia perlahan-lahan menepuk bahunya dan mencoba memberinya semangat, jangan khawatir, ingatlah bahwa Wan Jianzong mendukung puncak pedang berat kita. Mereka memiliki reputasi yang harus dipertahankan, dan mereka tidak akan bertindak gegabah dalam hal ini. Ia kemudian beralih perhatiannya ke Chen Fan, ekspresinya menjadi serius. Chen Fan, ikuti aku ke ruang rahasia. Para sesepuh tidak tahu bahwa kamu berada di sini, dan sangat penting agar murid-murid lain tidak terlalu banyak bicara tentang ini. Namun, Chen Fan menggelengkan kepala dengan tekad dan menjawab, tidak perlu bersembunyi. Sejak aku di sini, aku akan menghadapi situasi ini dengan berani. Chen Fan. Zhang Rumeng dan Chen Jingjing saling bertukar pandangan cemas. Mereka mengerti bahwa Chen Fan telah membuat keputusan bulat, dan tidak ada gunanya mencoba meyakinkannya. Ia bertekad tanpa ragu. Setelah jeda singkat, beberapa sesepuh, termasuk wakil ketua puncak Yang Feng dan sesepuh Lin, segera muncul dengan tergesa-gesa. Chen Fan melihat ketiadaan sesepuh Li di antara mereka, yang menimbulkan kekhawatiran. Apa yang terjadi di sini? Yang Feng bertanya saat melihat Mo Bai dan yang lainnya berkumpul di area itu. Mo Bai menggelengkan kepala, memilih untuk membiarkan tindakan berbicara lebih keras dari kata-kata. Seperti yang terjadi begitu saja, sebuah objek berbentuk labu meluncur melalui udara, melintasi kepala mereka sebelum mendarat di lapangan pusat. Di atas labu itu, ada 3 pria dan 2 wanita. Chen Fan mengenali salah satunya, seorang wanita berpakaian putih bernama Mu Yunshui, kakak perempuan dari Cheng Xianzong. Yang lainnya adalah seorang wanita tua yang telah mencapai tahap awal kultivasi Golden Core. Labu ini jelas merupakan senjata ajaib pribadinya yang kuat dan luar biasa. 3 pria lainnya tampaknya adalah murid muda, menunjukkan ekspresi dingin dan angkuh di mata mereka saat mereka memandang meremehkan para penonton, menampilkan rasa superioritas. Wanita tua itu, yang memiliki aura yang mengintimidasi, meletakkan labu ajaibnya dan menuntut dengan nada yang memaksa, sehingga membuat gendang telinga semua yang hadir sakit. Di mana pemimpin puncak ini? Yang Feng.
Meskipun tidak suka dengan kehadiran dominannya, tidak punya pilihan selain menjawab dengan hormat, pemimpin puncak kami saat ini sedang dalam perjalanan jauh. Saya adalah Yang Feng, wakil ketua puncak Chongjian. Bolehkah saya menanyakan mengapa para anggota terhormat dari Cheng Xiansong telah memberikan kehormatan kepada kami dengan kehadiran mereka? Di mana murid puncak Anda, Chen Fen? Bawa dia ke sini, perintah wanita tua itu, nada suaranya tidak mengizinkan penyimpangan.